Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Paujan, NIM 2021006017 dari kelas DKV 21E. Di dalam UTS tugas sejarah desain kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang timeline infografik sejarah desain. Dari zaman prasejarah sampai timeline ke era gerakan seni art deco. Oke, langsung saja. Untuk zaman yang pertama, yaitu zaman prasejarah. Zaman prasejarah, zaman batu tua atau sering disebut Paleolitikum, dimulai dari periode tahun 35.000 sebelum Masehi sampai ke 4.000 tahun sebelum Masehi. Manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual sebagai cara alami dalam mengomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan sebagai media kegiatan ritual. Sejarah mencatat bahwa manusia telah menciptakan tanda-tanda komunikasi visual yang sederhana sejak zaman batu tua atau yang disebut Paleolitikum itu. Ketika umumnya alat-alat masih terbuat dari batu hingga zaman batu muda atau Neolitikum, saat budaya agraris dan beternak telah menjadi kegiatan produksi pangan. Lanjut ke era selanjutnya, yaitu era abad pertengahan. Era abad pertengahan atau medieval art dimulai dari periode 300 Masehi sampai ke 1400 Masehi. Ada 3 periode utama seni abad pertengahan, yaitu Kristen awal, Romanisme dan Gotik. Dan Gotik. Karya-karya seni rupa abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh corak-corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Sedangkan karya-karya seni rupa yang bercorak agama Nasrani muncul di bawah tekanan bangsa Romawi. Sehingga tidak dipungkiri bahwa lukisan, patung, dan karya seni rupa lainnya merupakan percampuran antara budaya Yunani dan Romawi dengan ajaran-ajaran Nasrani. Begitulah sedikit singkat sejarah dari zaman abad pertengahan, dan ini untuk seninya kurang lebih seperti ini. Ini bergenre foto gelap, subjek biblikal, mitologi klasik, dan arsitekturnya gotik. Lanjut ke era selanjutnya. Ke era selanjutnya yaitu era Renaissance. Era Renaissance yaitu dimulai dari abad 14 sampai ke abad 17. Puncak kejayaan Gotik di Eropa Barat diusung oleh bangsa Jerman, Prancis, dan Inggris. Namun tidak menarik perhatian para humanis di Italia yang kemudian melahirkan gerakan humanisme Renaissance. Renaissance ialah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500.
Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michel pada tahun 1855 dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Dan untuk contoh dari seni lukisannya itu seperti ini ya. Dan ini bergenre elemen alam, individualisme, naturalisme, dan perhatian terhadap detail, ketepatan anatomis manusia. Dan untuk selanjutnya yaitu era Menerisme. Era Menerisme dimulai dari periode 1550 sampai 1580. Menerisme adalah gaya seni, terutama seni lukis, yang berkembang setelah peristiwa jatuhnya kota Roma pada tahun 1527, sesaat setelah munculnya masa Renaissance. Menerisme memperlihatkan sisi individualisme seniman, di samping juga pengaruh seni klasik Roma. Menerisme digunakan untuk menjelaskan gaya seni pada rentan waktu 1530 sampai 1580 yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang berupa deformasi bentuk dan pose-pose janggal dengan tujuan menciptakan dramatisasi. Contohnya seperti ini. Ini untuk genre dari lukisan ini sendiri yaitu fitur bergaya, detail berlebihan, dan elemen dekoratif. Next, untuk era selanjutnya yaitu era barok. Era barok diawali dengan Era barok dimulai dari periode 1600 sampai 1750. Gaya barok diwakili oleh dekorasi yang indah dan kaya yang dapat dipadukan dengan sempurna dengan gaya desain yang sangat hias. Setelah kematian Louis, istana Prancis pindah dari Versailles ke Mansion Parisian. Mereka kemudian mendekorasi ulang rumah mereka tersebut dengan menggunakan desain yang lebih soft dan material yang lebih sederhana daripada yang dipakai untuk gaya barok. Raja jadi menggunakannya menciptakan sekeliling istana dengan berlapis logam mulia dan warna yang rich. Aristokrat Prancis kini tinggal di tempat dengan interior yang terasa intim, yang dibuat dengan hiasan plesteran, boiserie, dan kaca cermin. Seperti ini. Ini hiasan, kemegahan, kekayaan, gaya rumit, dan dramatis. Kurang lebih seperti itu genre dari zaman barok sendiri. Lanjut ke era yang selanjutnya, seri 2, yaitu era Rokoko. Era Rokoko dimulai dari periode akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Rokoko adalah periode, bukan gaya tertentu. Seringkali era abad ke-18 ini disebut Rokoko
periode waktu yang kira-kira dimulai dengan kematian Raja Matahari Prancis. Laos pada tahun 1715 hingga Revolusi Perancis pada tahun 1789, Rokoko didefinisikan gaya arsitektur dan dekorasi terutama berasal dari Prancis yang mewakili fase terakhir barok. Sekitar pertengahan abad ke-18 dicirikan oleh ornamen yang banyak dan seringkali seni abstrak serta warna dan bobot yang ringan. Kamus arsitektur dan konstruksi fitur dalam Rokoko bentuknya rumit dan tidak simetris. Warna-warnanya seringkali terang dan pastel, tetapi bukannya tanpa percikan kecerahan dan cahaya yang mencolok. Penerapan emas memiliki tujuan tersendiri. Lanjut ke era selanjutnya, yaitu era Art and Craft Movement. Art and Craft Movement diawali di periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Walter Crane, seorang tokoh dalam perkembangan seni dan gerakan kerajinan, mendefinisikan gerakan ini. Gerakan ini merupakan pemberontakan melawan kehidupan konvensional, mekanisme yang keras, dan ketidakpekaan terhadap keindahan. Gerakan ini adalah protes terhadap apa yang disebut kemajuan industri yang menghasilkan barang-barang dianggap buruk. Gerakan ini adalah protes terhadap pengubahan manusia menjadi mesin melawan perbedaan artifisial dalam seni dan menentang menjadikan nilai pasar langsung atau kemungkinan keuntungan sebagai ujian utama dari jasa artistik. Itu dari era art craft sendiri. Lanjut selanjutnya ke era Art Nouveau. Era Art Nouveau dimulai dari periode tahun 1890 sampai 1950. Art Nouveau merupakan gerakan seni yang berasal dari Prancis. Kata Art Nouveau sendiri dalam bahasa Prancis berarti seni baru. Art Nouveau mencapai puncak popularitas pada awal abad ke-20. Seni Art Nouveau membawa tema kembali ke alam. Maka dari itu, tarikan garis dan bentuk Art Nouveau diambil dari alam, meliputi flora dan fauna di Indonesia sendiri. Seni Art Nouveau tidaklah sepopuler seni Art Deco. Salah satu faktor adalah karena negara Indonesia merupakan negara jajahan Belanda, di mana bangunan-bangunan yang didirikan arsitek Belanda bergaya Art Deco. Mengapa dibilang seni baru? Karena Art Nouveau mencoba menolak sejarah dengan tidak mengambil inspirasi dari era klasik Yunani Romawi kuno. Lanjut selanjutnya ke era Art Deco. Yang terakhir adalah era Art Deco. Art Deco dimulai dari periode tahun 1920 hingga 1939. Art Deco pertama kali dikenal di Eropa dengan nama Modernistik atau 1925 style. Berawal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs
S. Industries pada tahun 1925 di Prancis, didapatlah nama Art Deco. Art Deco pada awalnya muncul dan berkembang di Paris di antara dua perang dunia pada tahun 1920-an, mengantisipasi perkembangan teknologi. Di Amerika, gaya Art Deco juga menghasilkan pendekatan baru dalam desain untuk kendaraan transportasi, yaitu munculnya ornamen-ornamen dekoratif yang memanfaatkan unsur-unsur garis hias yang mengesankan dan gerak dan kecepatan. Mungkin segitu untuk presentasi timeline infografis sejarah desain dari saya. Mohon maaf bila kurang dari penyampaian kata dan kelancarannya, yang dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.